Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawli islamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minatal ahya'i minhum wa amwat wa asrum ala man jahadatin ya rabbi timlana minka bil khairu bi ahli nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Gemuruh takbir membahana, memecah heningnya suasana, menggetarkan bumi, membumbung ke angkasa, didengar para malaikat, disaksikan yang maha kuasa. Kegembiraan hadir, keceriaan di mana-mana. Wajah yang berseri setelah roti menghambakan diri sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi. Harapan yang tiada putus dan henti kepada Allah ilahi Rabbi. Jadikan keceriaan ini kami nikmati ketika nanti bertemu denganmu ya Allah kelak di surga. Surgamu adalah harapan. Ampunanmu yang selalu kami idamkan. Jauhkan kami dari neraka jahanam, penghancur segala kenikmatan dan harapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan Idul Fitri. Ramadan telah pergi dengan segala amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Kita akan sangat merindukan saf-saf salat tarawih. Kita akan sangat merindukan melihat kaum muslimin duduk membaca Al-Quran pagi, siang, sore, dan malam dengan tidak ada lelah. Pun kita selalu akan merindukan wajah-wajah yang ceria ketika berbuka bersama dan saling berbagi serta duduk di
di majlis-majlis taklim untuk menimba ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, maksudnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, memberikan kepada kita anugerah dan karunia yang tiada henti, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati keceriaan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keceriaan bukanlah karena akan kembali makan dan minum, akan tetapi keceriaan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk menghambakan diri 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan kepadanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya dapat kita rasakan getaran-getaran pancaran-pancaran ilahi di mana kita menghambakan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita rukuk dan sujud kepadanya, merahmati dengan rahmat yang tiada tara, menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran semua yang akan memberikan kepada kita manfaat di dunia dan di akhirat, menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran semua yang akan memberikan kita membahayakan yang malah bahaya dan madarat di dunia dan di akhirat. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita akan pergi meninggalkan dunia itu pasti para jamaah yang berbahagia. Hanya persoalan waktu saja, kita pasti akan meninggalkan dunia. Satu persatu di antara kita akan menemui ajal yang Allah Taala tentukan untuknya. Dan di akhirat nanti akan banyak hal yang kita hadapi dan kita temui. Di akhirat nanti akan banyak hal yang kita hadapi, yang semua itu membutuhkan amal soleh, membutuhkan amal soleh kita di permukaan bumi ini sebagai bekal menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai bekal dalam kehidupan yang tiada henti dan tiada batas pada kehidupan yang abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kita di dalam Al-Quran akan cita-cita penduduk mahsyar, cita-cita orang yang ada di akhirat, yang telah meninggalkan dunia dan telah bertemu dengan hari yang hakiki. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menceritakannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita agar kita membuat persiapan bekal yang akhirnya akan memberikan kepada kita kebaikan di negeri itu. Masyaallah muslimin rahimahullah, apabila kita membaca kitab Allah Azza wa Jalla, maka niscaya kita akan lebih banyak menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan akhirat daripada dunia, akan membicarakan akhirat lebih banyak daripada membicarakan dunia. Hadirin yang berbahagia, karena maka memang di sana kita akan hidup kekal abadi, tiada ada batasnya. Dan tentu dunia hanya persimpangan, hanya persinggahan, hanya transit semata. Oleh karena itu ada beberapa yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di akhirat, apa yang diinginkan oleh penduduk mahsyar ketika bertemu dengan hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat surga serta mereka serta neraka, ketika bertemu dengan hari hisab dan bertemu dengan hari di mana dia berhadapan dengan mara bahaya yang berkepanjangan. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadu bihi min su'il adzabi yaumil qiyamah. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di muka bumi semuanya dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, ini gambaran bahwa orang-orang di akhirat nanti pada saat sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi untuk berbuat baik. Dia mengatakan agar bisa melakukan penebusan atas apa yang sudah dia lakukan. Karena apa? Karena suatu saat akan menjadikan amal soleh berbicara pada saat kita dalam keadaan bahaya di akhirat nanti. Ini cita-cita dan keinginan penduduk mahsyar. Di sana ada saya, bapak, ibu, saudara, jamaah seluruhnya, seluruh umat manusia yang pertama kali dilahirkan agar sampai nanti orang terakhir akan bertemu bersama-sama di padang mahsyar. Hadirin yang berbahagia, tentunya cita-cita itu sebenarnya cita-cita yang semuanya hanya hampa, hanya mimpi, tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi karena memang sudah terlambat.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita bahwa lakukan sekarang kita lakukan ketika Allah Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berinfak, untuk berderma, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, harta yang Dia anugerahkan kepada kita, gunakan untuk membentengi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadikan amal soleh, infak semuanya menjadi perisai dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya sekarang dan di bumi, disinilah bisa kita lakukan. Di sana, di akhirat nanti, walaupun kita memiliki kekayaan sepenuh bumi, kita tidak akan bisa melakukan itu. Maka gunakanlah kekayaan Anda, kekayaan Bapak, Saudara, jamaah surya untuk membuat benteng, membuat tameng, membuat perisai dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu kita terhanyut atau hanyut oleh apa yang kita miliki dengan cita-cita yang terlalu panjang di dunia ini. Karena dunia ini akan segera berakhir dan akan segera kita tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapapun dan berapapun kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maksimalkan untuk bisa membuat benteng kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbalu min ahadin minhum al-ardi dhahaban wa law iftada." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan yang mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun dia menebus diri dengan emas itu sebanyak itu. Quran surat Ali Imran ayat 91. Maka janganlah gemerlap dunia membuat kita justru membuat kita berada murka. Ilahi Robi di permukaan bumi ini. Karena emas sepenuh bumi di akhirat nanti tidak ada artinya apa-apa, tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari kita, Anda, Bapak, kita semuanya. Seandainya naudzubillah min dzalik, kita ada bagian dari mereka penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, jangan tergiur oleh dunia dan harta, jangan tergiur oleh kekayaan yang telah Allah Taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan itu agar kita gunakan untuk membentengi diri, menjadikan perisai dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita cita-cita kehidupan yang berikutnya sebagaimana diserahkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat pada Allah dan taat pula kepada Rasul. Surat Al-Anbiya ayat 66. Hadirin berbahagia, ini merupakan cita-cita penduduk akhirat, cita-cita orang-orang yang ada di akhirat. Andai Allah Subhanahu wa taala mau memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke dunia, dia akan mau menjadi hamba yang taat dan setia pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun itu tidak akan ada artinya, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hanya berarti apabila kita lakukan di permukaan bumi saat ini kita lakukan untuk berbuat baik dan sepenuh hati dalam menjalankan amal-amal soleh di dunia. Sementara di akhirat, setelah neraka dan surga ada di depan mata kita, semua keinginan untuk taat itu sudah tidak ada kesempatan lagi, hanya sia-sia. Ya laitana ta'na wa ta'na Rasulah. Maka gunakanlah hidup ini untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebelum kita menyesal dan ingin taat, akan kesempatan itu untuk taat itu sudah tidak ada lagi. Kesempatan untuk taat itu sudah tidak ada lagi, sudah berhenti. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita ketaatan di muka bumi ini. Allah sudah mengingatkan, sudah dengan segala fasilitasnya, sudah dengan segala rezekinya untuk taat pada Allah, dan saat ini di dunia, tidak di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun." Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Ini satu pertanda bahwa penyesalan pasti akan terjadi ketika mereka terlambat melakukan amal soleh ketika di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Maka jadilah orang soleh sebelum ada keinginan di akhirat untuk menjadi orang soleh, akan tetapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi orang soleh. Ini yang diidam-idamkan penduduk mahsyar. Andai mereka kembali ke dunia, mereka akan mengisi waktu dan menghias hidupnya dengan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Dan mereka berpindah di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami lakukan." Surat Al-Fatir ayat 37. Surat Fatir 37. Ini adalah cita-cita penduduk mahsyar, cita-cita orang yang ada di akhirat. Dia ingin mengisi seluruh hidupnya dengan kesolihan. Maka ketika kesempatan untuk menjadi orang soleh itu masih ada dan belum tertutup, jadilah orang soleh, jadilah orang-orang yang didambakan dan dicita-citakan oleh penduduk mahsyar sebelum kemudian kita yang mencita-citakannya. Dan kemudian itu hanyalah isapan jempol, hanya isapan jempol, karena tidak akan pernah jadi kenyataan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan semua ini kepada kita agar kemudian kita jadikan ibrah, jadikan pelajaran dan pandangan dan panduan agar kita mengisi umur kita di dunia ini sebelum akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawaddul mujrimu la yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuqi wa ma fil al-jami'an tsumma yujih." Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jadi suatu saat hadirin yang berbahagia, kita dengan anak-anak kita tidak bisa saling menolong, tidak bisa. Masing-masing ada, dan kasih sayang saat itu dunia justru nanti di akhirat akan anak-anak kita, saudara kita akan menjadi tumbal karena semuanya ingin menyelamatkan diri sendiri, ingin menyelamatkan masing-masing. Hadirin yang berbahagia, Allah mengatakan berfirman, "Kalla innaha ladzah." Sekarang kan tidak dapat. Sesungguhnya neraka jahanam itu, neraka itu adalah api yang bergolak. Hadirin yang berbahagia, karena yang saya sebutkan ketika satu sama lain ingin menyelamatkan sendiri. Kalau anak diselamatkan, kemudian orang tua diangkat, atau suami diselamatkan, istri diangkat, dan seterusnya. Padahal dosanya adalah masing-masing. Dosanya adalah masing-masing, maka ini tentunya tidak mungkin dan tidak ada. Karenanya di dalam Al-Quran disebutkan, "Kalla la wazar, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa." Kemudian dalam kesempatan lain Allah berfirman, "Wala taziru wazratu wizra ukhra." Artinya dosa seseorang tidak bisa dipisahkan, dipindahkan pada orang lain. Oleh karena itu di dunia bisa kita kasih sayang dengan sama kita, dengan saudara kita, dengan anak kita. Di akhirat nanti justru ingin semuanya menyelamatkan dengan tumbal-tumbal mereka sendiri. Saudaranya jadi tumbal agar kita bisa selamat, suaminya jadi tumbal agar kita bisa selamat, istrinya dan seterusnya. Nah, ternyata semua tidak bisa kita lakukan kecuali semua kembali kepada amal masing-masing. Karena la innaha ladha. Kemudian wala taziru wazratu wizra ukhra. Jadi dosa kita adalah kita yang menanggung sendiri. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd.
Oleh karena itu jangan jadikan anak-anak kita sebagai sumber maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara ataupun istri kita, jangan jadikan mereka sarana yang karena mereka kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhirat nanti kasih sayang kita di dunia ini akan berubah. Kita justru ingin menumbalkan mereka di neraka untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Oleh karena jadikan mereka sarana untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru sarana untuk berbuat maksiat padanya. Lihatlah ayat di atas, betapa banyaknya manusia yang berbuat maksiat karena anak atau karena harta. Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan harta dan anak kepada kita agar dengan mereka kita berbuat maksiat dan ingkar kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita agar kita jadikan sarana atau tangga menuju ampunan dan surga. Oleh karena itu berhati-hatilah hidup di muka bumi ini. Hidup di muka bumi ini, karena sungguhnya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ini pasti terjadi di akhirat nanti. Hanya saja akankah kita orangnya? Akankah kita orangnya yang tadi mendambakan kita beramal soleh, berinfak? Mudah-mudahan bukan kita itu. Allah semoga melindungi kita semua dari hal seperti itu. Hadirin yang berbahagia, karena kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang dicita-citakan oleh penduduk mahsyar dan neraka bukanlah kita orangnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu hal uqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dan sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan hisab terhadap diriku. Ini hadirin yang berbahagia yang diinginkan oleh kita semua. Semoga kita termasuk orang yang menerima catatan amanah dengan tangan kanan. Amin. Dan tentunya dalam kesempatan ini, maka mari kita berintrospeksi. Sebagai dalam sebuah hadis katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu bil 'amal akbar wa inna ma yahibbul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari hisab. Dan dihisab di hari kiamat akan jadi ringan bagi orang-orang yang menghisab dirinya di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya bahwa surga dan neraka sesungguhnya adalah kita yang menentukan. Dalam artian, apakah kita dengan amal-amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pilih jalan itu, baru untuk kita persiapkan sejak saat ini, tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau kita mengambil jalan neraka, dan kita berarti saat ini berleha-leha tanpa persiapan untuk menyongsong hari yang abadi. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang sederhana ini menjadikan peringatan hikmah untuk kita semua untuk membekali diri kita menghadapi perjalanan hidup yang nanti panjang abadi di akhirat nanti, dan tidak ada kata lain kecuali kita jadikan posisi kita sebagai orang-orang yang soleh. Bapak sebagai punya harta, berikan infak harta, dermakan semuanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, tidak ada kesempatan lagi untuk kita beramal soleh karena adanya di dunia saat ini tidak ada lagi. Nanti akan menyesal sepanjang. Allahu Akbar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah al-wahid al-wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sahabina wa syafiina wa karim dakhlina Muhammad sallimu 'alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami hamba-Mu yang lemah dan kerap kali terperdaya bujukan syaitan sehingga bergelimang dosa dan kesalahan. Pagi ini di atas tikar dan sajadah kami bersujud dan bersimpu di waduk kebesaran-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penguasa alam semesta, wahai yang Maha Suci, wahai yang Maha Bijaksana, kami datang menghadap-Mu dengan wajah tertunduk malu selain mengetuk pintu rahmat-Mu, memohon ampun dan taubat-Mu atas segala dosa dan kehinaan pada diri kami ya Allah. Telah banyak kekhilafan dan kealpaan yang kami lakukan. Seandainya Engkau tidak maafkan kami,